Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu dari siswa atau siswi kami mengenai pacaran pada saat Ramadan. Dia bertanya begini, "Pak, saya punya pacar." "Oh ya. Terus saya kangen dengan pacar saya, kemudian kami di saat Ramadan ini pacaran." "Pacaran gimana?" "Yo, jalan-jalan berdua." "Kemana?" "Yo, jalan-jalan Pak, pokok jalan-jalan." "Gimana Pak? Sah enggak puasa saya itu Pak?" Maka saya jawab begini, satu hal nak yang harus sampai ngerti, pacaran itu gimana sih dalam Islam? Sampai tahu enggak? Boleh enggak pacaran itu dalam Islam? Ini harus difikirkan terlebih dahulu, baik saat Ramadan maupun di luar Ramadan. Ketahuilah wahai anakku, pacaran itu dalam perspektif, dalam pandangan Islam tidak boleh. Loh, apa? Ada dasarnya. Sebenarnya jelas. Allah itu sudah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian itu mendekati zina. Yang dimaksud zina, wala taqrabu, dan janganlah mendekati zina. Di situ ada istilah kata-kata mendekati. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan, itu pemahamannya. Terus apa yang termasuk hal-hal yang dikatakan mendekati zina? Bisa pahami bahwa zina itu kan ada dua sebenarnya. Ada zina yang hakiki, ada zina yang majazi. Yang hakiki ini adalah ketika dia sampai melakukan hubungan suami istri yang tidak sah. Yang zina majazi ini apa? Zina majazi ini zina yang berupa hal-hal yang itu akan mengarahkan seseorang kepada perzinahan. Ya, salah satunya adalah pacaran itu. Pacaran dalam kategori, karena dalam tanda petik, karena kita harus mendefinisikan pacaran itu terlebih dahulu. Pacaran dalam kategori yang tidak boleh dalam Islam adalah ketika seseorang saling senang, saling jatuh cinta antara lawan jenis dengan laki-laki dengan perempuan, kemudian mereka melakukan yang namanya khalwat, berduaan, boncengan, kalau itu minta nulon, khalwat. Yang lain adalah ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengarah kepada bangkitnya nafsu seseorang, syahwat seseorang, dengan ucapan, "Oh, aku cinta dengan kamu, aku sayang kamu, aku rela mati untuk kamu." Ini ucapan-ucapan yang membangkitkan rayuan-rayuan, "Kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali, tak ada duanya," dan seterusnya. Jangan. Kalau sampai melakukan itu pujian seperti itu baru boleh ketika sudah resmi menjadi suami atau menjadi istri. Yang berikutnya adalah jangan kemudian kita itu bohong, karena orang pacaran itu identik dengan kebohongan. Kenapa kok saya katakan identik dengan kebohongan? Karena orang pacaran itu demi pacarnya, demi orang yang dia anggap dia kasih, dia sayang, dia sering melakukan kebohongan. Kebohongan apa? Supaya selalu kelihatan dan tampak baik di hadapan,
supaya tampak sempurna di hadapan. Ini sering terjadi. Memang sudah kodrat dari Allah bahwa seorang laki-laki itu menyenangi perempuan, perempuan menyukai laki-laki, itu sudah kodrat. Tapi oleh Allah itu diatur tata caranya, bukan kemudian semau kita. Kita belum cukup umur, belum cukup dewasa, belum mampu, dan seterusnya. Ya jangan dulu pacaran. Dalam Islam itu ada urut-urutannya ketika kita ingin masuk ke dalam jenjang pernikahan. Ta'aruf satu, proses perkenalan, proses saling mengenal bagaimana sifat calon suami, calon istrinya. Ini ta'aruf. Proses mengenal ini juga tetap tidak boleh melanggar dari aturan syariat. Aturan syariatnya bagaimana? Ya tadi, seperti kholwat, berbohong, melakukan hal-hal yang itu dilarang agama, bersentuhan lawan jenis, melakukan ucapan-ucapan yang itu membangkitkan syahwat dan seterusnya. Dalam ta'aruf tidak boleh seperti itu. Setelah ta'aruf, maka kemudian kalau dianggap cocok, lakukan yang namanya khitbah, pinang, lamar dia. Setelah lamar, barulah kemudian menikah. Dan proses itu boleh kita lakukan. Nah, cuma sekarang ini istilah ta'aruf dengan pacaran kadang-kadang disalahgunakan. Ya. Oleh anak-anak sering disalahgunakan. Disalahgunakan gimana? Sering mereka beralasan bahwa itu adalah ta'aruf, tapi dalam ta'arufnya tetap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ta'aruf, Pak. Iya, gimana cara ta'arufnya? Pak, ya enggak pernah janjian, enggak pernah ketemuan. Oh iya, bagus. Terus ya kontak lewat WA, Pak. Telepon. Oh iya. Terus gimana? Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan? Yes, biasa, Pak. Pernah berbohong di situ? Pernah kemudian sampai rayu-rayuan, kemudian membangkitkan syahwatnya? Hati-hati. Ta'aruf, cukuplah kemudian kita bicara secukupnya, mengenal perilakunya sewajarnya saja. Tidak perlu kemudian kita sampai melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh agama. Ya, jadi itu pacaran dalam definisi yang kita larang. Maka karena istilah pacaran itu kan gini, tiap-tiap wilayah itu beda-beda, tapi selalu konotasinya adalah negatif. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia ya pacaran, orang Jawa ya gendaan, kalau bahasa Inggris ya mungkin ngedate, dan mungkin masih ada istilah-istilah yang lain yang berbeda di setiap wilayahnya. Tapi intinya kan sama, apa? Hubungan laki-laki dengan perempuan, saling senang, saling suka. Nah, di dalamnya inilah apa? Ketika mereka saling senang, saling suka, apakah melanggar aturan syariat ataukah tidak? Jika sampean bisa mempertahankan untuk tetap berada dalam koridor syariat, silakan. Silakan apa? Silakan sampean senang dengan lawan jenis, boleh. Tapi bingkai rasa sayang, rasa cinta dalam koridor agama Islam. Supaya apa? Supaya rasa senang, rasa cinta itu membawa berkah untuk Anda, membawa nikmat untuk keluarga Anda di masa yang akan datang. Sehingga Allah mentakdirkan kebaikan untuk Anda karena Anda selalu menjaga hubungan itu dengan penuh kebaikan, bukan nafsu. Cinta dan nafsu hampir sama. Sulit untuk kita bisa membedakannya. Cinta dan nafsu hampir sama. Sehingga untuk membedakannya itu kita akan kesulitan.
hanya dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah lah kita akan mampu membedakan mana yang itu nafsu sebagai kendaraannya setan dan cinta atau hub yang itu adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Maka pacaran kalau dalam kategori yang saya katakan tadi, maka silakan. Tapi bagaimana ketika itu terjadi dalam wilayah puasa? Sebenarnya sama saja. Pada saat puasa pun ketika kita kemudian ada ucapan, ada perkataan yang itu mengarah kepada bangkitnya syahwat, maka nanti akan ada masalah pada puasa kita. Ya, maka berhati-hatilah ketika Anda punya pacar. Berhati-hatilah ketika Anda punya kekasih. Jaga kekasih Anda, jaga pacar Anda, supaya dia tetap dalam koridor Islam. Jaga hubungan Anda, supaya Anda tetap berada dalam koridor agama Islam. Bukan nafsu, sekali lagi bukan nafsu dan bukan nafsu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya menjalankan ajaran agama ini dengan tanpa meninggalkan naluri insani kita, naluri manusiawi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.